Oke guys, masih bersama saya di Pak Tenang Channel. Kali ini saya akan menjelaskan proses pembuatan keripik singkong rendam. Jadi keripik singkong ini sangat berbeda dengan keripik singkong yang lainnya karena rasanya dan kualitasnya berbeda karena kita menggunakan tahapan-tahapan yang berbeda dengan yang lainnya. Apa keuntungannya pembuatan keripik yang seperti saya kerjakan ini? Jadi kita ada dua keuntungan. Pertama, selain kita menjual yang sudah kemasan seperti ini, kita juga bisa menjual dalam bentuk mentah. Dalam bentuk mentah seperti ini guys. Ini keripik singkong rendam yang masih mentah atau belum digoreng. Jadi ini masih mentah. Kenapa kok bisa mentah? Karena melalui beberapa proses. Jadi kalau singkong misalnya langsung diiris dan dikeringkan, ini tidak akan menjadi keripik seperti ini. Dia akan menjadi geplek. Nah, kenapa bisa menjadi seperti ini? Karena ada prosesnya. Jadi ini disimpan lebih lama, ini akan tambah renyah. Dan keripik mentahnya ini bisa kuat 1 tahun, bisa lebih. Tambah lama, tambah renyah. Oke, setelah digoreng, barulah jadi seperti ini. Jadi beda, hasil keripiknya beda. Bisa dikatakan semacam kerupuk. Tapi kita tidak menggunakan bahan tambahan seperti tepung atau bahan kimia-kimia lainnya. Ini murni 100% dari singkong. Hingga akhirnya kita kemas menjadi seperti ini. Dan tentunya lebih renyah, lebih mahal. Karena kita melakukan beberapa tahapan-tahapan untuk memprosesnya. Diketahui bahwa keripik singkong ini tidak memilih singkong. Jadi singkong itu ada beberapa jenis ya guys. Salah satunya ada singkong yang memang tidak bisa dibuat keripik. Ada singkong yang pahit. Jadi kalau diproses keripik seperti ini, pahitnya itu akan hilang. Dan juga ada singkong ketika kita goreng, ketika kita proses menjadi keripik, setelah digoreng itu rasanya keras, jadi tidak renyah, sangat keras. Ada beberapa singkong yang seperti itu. Tapi kalau kita proses menjadi keripik yang seperti ini tidak ada singkong yang keras, hasilnya akan tetap renyah tanpa bahan lain-lain. Jadi ini murni 100% singkong ini alami. Nah, oke, kita langsung ke langkah awalnya ya guys. Jadi langkah awal kita harus memiliki bahan baku seperti singkong. Jadi kalau tidak ada singkong lah, terus kita mau buat apa? Kan begitu guys. Jadi langkah awalnya kita harus memilih singkong yang bagus. Karena dari singkong yang bagus kita akan memperoleh produk yang lebih bagus tentunya guys. Dan untuk selanjutnya kita lakukan proses pengupasan ya guys. Kalau saya menggunakan alat manual seperti ini karena saya butuh yang cepat.
Dan kita lanjut ke proses pengirisan ya guys. Kita menggunakan alat manual seperti ini dulu kalau hanya jumlah sedikit, tapi kalau jumlah banyak saya menggunakan alat yang seperti ini. Ini adalah mesin perajang, tentunya terbuat dari kayu juga ya guys, tapi hasilnya bisa bersaing. Dan setelah proses pengirisan kita lanjut ke proses inti ya guys ya. Jadi setelah itu kita akan merendamnya selama beberapa hari. Cuman kita sulit untuk menjelaskan secara detail dengan video yang durasinya hanya sedikit ini guys. Jadi kita perlu menjelaskan dengan video-video yang lain saja yang terpisah, tentang cara mulai dari cara perendaman dan juga cara mengukus atau merebusnya guys, hingga sampai dengan cara pengeringan, penggorengan, serta pengemasan, pemasaran dan lain-lain ya guys. Nanti kita akan bahas satu persatu secara detail di Patenang Channel, dan juga nanti kita akan kupas secara tajam, setajam terserah kalian aja dah. Oke guys, jangan lupa tekan tombol subscribe serta loncengnya agar kalian tahu video yang kita update. Oke guys, mantap.